Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cassia Ganakalis dengan NIM 230711607686. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Islam. Penjelasan ini mencakup beberapa aspek hukum Islam yang berkaitan dengan teori, praktik, serta kedudukannya dalam hukum nasional Indonesia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu adalah alasan akademik mengapa hukum Islam itu perlu dipelajari. Nah, alasan pertama adalah karena hukum Islam itu merupakan salah satu sistem hukum besar di dunia yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh luas. Ia tidak hanya dianut oleh umat Islam sebagai pedoman agama, tetapi juga berkembang sebagai sistem hukum mengatur Islam sebagai pedoman agama. Nah, berbagi aspek kehidupan manusia. Dalam kajian akademik, mempelajari hukum Islam itu berarti mempelajari suatu sistem hukum yang lengkap, mandiri, dan memiliki karakteristik tersendiri, sebagaimana hukum barat maupun hukum adat juga. Nah, hukum Islam itu tidak terbatas pada persoalan ibadah semata. Ia mencakup hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum perdata, bahkan prinsip-prinsip ketatanegaraan. Oleh karena itu, dari sudut pandang akademik, hukum Islam itu layak dipelajari karena memenuhi unsur-unsur sebagai sistem hukum, yakni memiliki sumber hukum, metode penemuan hukum, serta tujuan hukum yang jelas. Alasan kedua adalah karena hukum Islam dibangun dengan metodologi ilmiah yang rasional dan sistematis. Dalam hukum Islam dikenal ilmu ushul fikih, yaitu ilmu yang membahas dasar dan metode penetapan hukum usul fikih, menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak lahir secara serampangan tetapi melalui proses intelektual seperti penafsiran teks, analisis data, penalaran logis, dan pertimbangan kemaslahatan. Selain itu, terdapat konsep ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menemukan hukum atas persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Quran. Nah, sehingga dapat terus relevan dengan perkembangan zaman. Dari sisi akademik ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu bukan hukum yang kaku, melainkan hukum yang berkembang melalui pemikiran kritis. Alasan yang ketiga yaitu adalah hukum Islam itu perlu dipelajari karena ia merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia memiliki realitas sosial yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Banyak praktik hukum masyarakat seperti perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan ekonomi syariah secara langsung bersumber dari hukum Islam. Dalam ilmu hukum dikenal konsep living law, yaitu hukum Islam benar-benar dipraktikkan oleh masyarakat. Hukum Islam di Indonesia merupakan contoh nyata living law tersebut. Nah, oleh karena itu, secara akademik, mempelajari hukum Islam itu berarti mempelajari hukum yang benar-benar bekerja dalam kehidupan sosial, bukan sekedar norma tertulis saja. Alasan keempat yaitu adalah karena hukum Islam itu memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan hukum nasional Indonesia. Banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang substansinya itu diambil atau dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, dan peraturan tentang ekonomi syariah. Dengan memahami hukum Islam, mahasiswa hukum dapat memahami latar belakang normatif dari sebagai aturan hukum positif di Indonesia. Selain itu, hukum Islam juga mengajarkan nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan hukum modern. Oleh karena itu, mempelajari hukum Islam membantu membentuk cara berpikir hukum yang tidak legalistik, tetapi juga berorientasi pada etika dan kemanusiaan kita. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara akademik, mempelajari hukum Islam itu sangat penting karena hukum Islam itu merupakan sistem hukum yang lengkap, rasional, tidak dalam masyarakat, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional. Pemahaman terhadap hukum Islam itu tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga memperkuat kemampuan analisis hukum dalam menghadapi persoalan nyata di masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ditinjau dari perspektif konstitusional, yuridis, dan sosiologis.
Nah, yang pertama, secara konstitusional hukum Islam itu memperoleh landasan pengakuan yang kuat AST dengan negara. Hal ini ditelusuri pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya serta beribadah menurut agamanya masing-masing. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara tidak bersifat sekuler murni, tetapi memberikan ruang bagi nilai-nilai agama untuk berkembang dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga. Nah, dalam konteks ini, hukum Islam itu tidak ditempatkan sebagai hukum negara yang berlaku bagi seluruh warga negara, melainkan sebagai hukum yang berlaku khusus bagi pemeluk agama Islam dengan pemikiran kedudukan hukum Islam yang bersifat inklusif dan proporsional sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara majemuk juga. Nah, yang kedua, secara yuridis, pengakuan terhadap hukum Islam tampak nyata dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga. Nah, negara memberikan ruang formal bagi penerapan hukum Islam melalui pembentukan peradilan khusus, yaitu peradilan agama. Peradilan agama memiliki kewenangan absolut dalam mengenangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, wakaf, hibah, zakat, dan ekonomi syariah. Nah, keberadaan peradilan agama menunjukkan bahwa hukum Islam itu bukan hanya norma moral atau agama semata, tetapi telah diinstitusionalkan dalam struktur hukum negara. Putusan-putusan di peradilan agama memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan peradilan lainnya dan dapat dieksekusi oleh negara. Selain itu, pengakuan yuridis terhadap hukum Islam itu juga tercermin dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang tentang wakaf, serta Undang-Undang tentang perbankan syariah. Substansi dari peraturan-peraturan tersebut banyak menghadapi prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disesuaikan dengan sistem hukum nasional kita. Nah, dari sudut pandang sosiologis, kedudukan hukum Islam itu sangat kuat karena ia hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu, khususnya umat Islam, menjadikan hukum Islam itu sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga dan sosial. Praktik seperti pernikahan menurut hukum Islam, pembagian warisan, dan pengelolaan wakaf merupakan contoh nyata bahwa hukum Islam berfungsi sebagai living law. Dalam teori hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Oleh karena itu, negara tidak mengabaikan keberadaan hukum Islam. Sebaiknya negara itu mengakomodasi dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional agar tercipta keterlibatan dan kepastian hukum. Nah, dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam itu berjalan berdampingan dengan hukum adat, hukum barat juga. Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana berbagai sistem hukum dan dapat hidup bersama tanpa saling meniadakan. Tanpa saling meniadakan. Kedudukan seperti mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan diakomodasi dalam satu kesatuan sistem hukum. Negara tidak memaksakan satu sistem hukum tertentu, tetapi memberikan ruang bagi keberagaman hukum yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Islam itu dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah sebagai sumber hukum yang diakui secara konstitusional, dilembagakan secara yuridis, dan hidup secara sosiologis. Hukum Islam itu bukan hukum di pinggiran, melainkan bagian integral dan sistem hukum nasional yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam, sekaligus menjaga harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Nah, selanjutnya yaitu tentang pola perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan meninjau bagaimana norma-norma hukum Islam itu dapat berlaku dan mengingat
secara hukum melalui mekanisme negara. Pertama, penting untuk dipahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia itu tidak bersifat langsung atau otomatis. Nah, Indonesia itu adalah negara yang menjadikan syariat Islam itu sebagai hukum negara bagi seluruh warga. Oleh karena itu, norma-norma hukum Islam itu baru dapat diberlakukan secara mengikat apabila telah diadopsi dan diinformalkan melalui peraturan perundang-undangan. Pola ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara norma agama dan norma hukum negara meskipun keduanya dapat saling berinteraksi. Dalam konteks ini, negara itu berperan sebagai pihak yang melakukan seleksi dan transformasi norma. Artinya, tidak semua ketentuan hukum Islam itu diberlakukan secara formal, melainkan hanya norma-norma yang dianggap sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Proses ini mencerminkan pendekatan yang mendoret dan konseptual dalam penerapan hukum Islam. Salah satu bentuk nyata dari pola perkembangan tersebut adalah kodifikasi hukum Islam dalam bentuk peraturan tertulis. Contohnya paling menonjol itu adalah komplikasi hukum Islam. Nah, KHI itu disusun sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu seperti perkawinan, kewarisan, wakaf. Meskipun KHI itu bukan undang-undang dalam arti formal, keberadaannya itu diakui dan digunakan secara luas dalam praktik peradilan. Komplikasi hukum Islam itu merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan ulama, akademisi, dan pemerintah. Norma-norma yang dimuat di dalamnya adalah hasil ihtijat kolektif yang disesuaikan dengan konteks sosial hukum Indonesia. Dengan demikian, KHI itu mencerminkan bagaimana hukum Islam itu diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme negara. Pola perkembangan hukum Islam juga terlihat melalui pembentukan lembaga peradilan khusus, yaitu peradilan agama. Negara memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menemani perkara tertentu bagi umat Islam. Melalui lembaga ini, hukum Islam itu diterapkan secara konkret dan memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Putusan peradilan agama tidak hanya putusan peradilan agama itu tidak hanya bersifat eksetorial karena merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini tuh menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam itu dilakukan melalui jalur institusional, bukan melalui penegakan hukum sendiri oleh masyarakat. Negara mengatur dan menguasai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah, dan lainnya. Prinsip ini tuh seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan bagi hasil diadopsi ke dalam regulasi nasional. Dalam hal ini, hukum Islam itu tidak hanya diberlakukan sebagai norma agama, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan hukum ekonomi nasional. Negara memastikan bahwa penerapan prinsip syariah tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan sistem pengawasan negara. Pola pemberlakuan hukum Islam itu di Indonesia menunjukkan adanya pendekatan gradual dan adaptif. Hukum Islam itu tidak diberlakukan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukumnya juga. Pendekatan ini tuh memungkinkan hukum Islam itu tetap relevan ya di zaman saat ini tanpa menimbulkan konflik dan prinsip pluralisme dan kebinekaan kita. Dengan demikian, bahwa pola pemberlakuan hukum Islam itu dalam sistem hukum nasional Indonesia dilakukan melalui proses formalisasi, kodifikasi, dan institusionalisasi oleh negara. Hukum Islam tetap hidup diterapkan tetapi melalui mekanisme hukum senegara agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan kemajuan masyarakat di Indonesia.
Selanjutnya saya yang keempat yaitu membahas tentang contoh konkret tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan, yang merupakan bagian dari tujuan besar hukum Islam atau dikenal dengan istilah maqasid syariah. Maqasid syariah itu bertujuan menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta. 2 di antaranya yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah perlindungan terhadap harta dan keturunan. Nah, tujuan hukum Islam melindungi harta dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi dan kepemilikan. Nah, Islam itu memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, hukum Islam itu melarang segala bentuk perolehan harta yang dilakukan secara tidak sah atau merugikan pihak lain. Nah, seperti pencurian, perampasan, penipuan, korupsi, dan riba juga. Larangan riba itu merupakan contoh konkret perlindungan harta dalam hukum Islam. Riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, khususnya terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Dalam praktik modern, larangan riba itu diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan demikian, perlindungan harta tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan dalam sistem ekonominya, Pak. Selain hukum Islam, juga mengatur prinsip kejelasan dan kejujuran dalam transaksi. Konsep larangan gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli bertujuan melindungi harta agar tidak hilang berpindah secara tidak adil akibat informasi yang tidak seimbang. Nah, contohnya dalam jual beli barang dan harga jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Prinsip ini tuh relevan dengan hukum perlindungan konsumen dalam sistem hukum modern ini. Tujuan hukum Islam dalam melindungi keturunan. Nah, tercermin dalam pengaturan yang ketat mengenai perkawinan dan hubungan keluarga. Islam mensyariatkan pernikahan yang sah sebagai satu-satunya jalan untuk membentuk keluarga yang melanjutkan keturunan. Dengan adanya pernikahan yang sah ini, garis keturunan atau nasab menjadi jelas sehingga hak dan kewajiban antara orang tua dan anak itu terlindungi secara hukum dan sosial juga. Larangan zina dalam hukum Islam juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan. Zina itu dilarang bukan semata-mata karena itu alasan normal ya. Nah, tetapi itu karena dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan seperti ketidakjelasan nazab, terabaikannya hak anak, dan rusaknya tatanan keluarga. Dengan melarang zina, hukum Islam itu berupaya menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak anak, dan mendapatkan pengakuan dengan perlindungan hukum juga. Dalam praktik hukum Islam di Indonesia, perlindungan keturunan ini dapat dilihat dalam ketentuan tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan memperlibatkan kepastian hukum terhadap status suami, istri, anak. Nah, hal ini tuh sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya kejelasan dan status keluarga demi perlindungan keturunan. Selain itu, hukum Islam itu juga mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nah, seperti kewajiban menafkahi, pendidikan, perlindungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan keturunan itu tidak berhenti pada kelahiran anaknya saja, tetapi berlanjut pada proses tumbuhnya kembangnya agar menjadi generasi yang sehat secara fisik, mental, dan moral. Nah, hukum Islam itu melindungi harta dan keturunan bukan hanya bersifat teoritis, tetapi diwujudkan dalam aturan-aturan konkret yang mengatur kehidupan ekonomi dan keluarga. Perlindungan bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, hukum Islam itu dapat dipahami sebagai sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan sosial.
Nah, di sini yang kelima yaitu saya akan menjelaskan tentang mengapa ijma dan qiyas itu diperlukan sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran dan hadis. Nah, penjelasan ini tuh penting untuk menunjukkan bahwa hukum Islam itu merupakan sistem hukum yang dinamis dan mampu menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar wahyu. Perlu dipahami bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama hukum Islam. Nah, keduanya itu membuat prinsip dasar, ketentuan pokok hukum, namun semua persoalan itu kehidupan manusia dijelaskan rinci dan eksplisit di dalam Al-Quran. Nah, dan hadis. Banyak ayat dan hadis yang bersifat umum, global, dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut agar dapat diterapkan situasi konkret. Seiring dengan perkembangan zaman ini, manusia itu menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks Al-Quran dan hadis, seperti persoalan teknologi modern, transaksi digital, rekayasa genetika, dan sistem ekonomi kontemporer. Oleh karena itu diperlakukan metode penerapan hukum yang memungkinkan hukum Islam itu tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial. Nah, disinilah peran ijma itu menjadi penting. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mutajahid pada suatu masa terhadap suatu hukum tertentu. Secara akademik, ijma itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseragaman dan stabilitas hukum. Dengan adanya ijma ini, penetapan hukum tidak dilakukan individualis dan subjektif, melainkan melalui kesepakatan kolektif para ahli yang memiliki kompetensi keilmuan. Nah, ijma juga berperan mencegah munculnya hukum yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai dasar Islam. Dalam konteks masyarakat, ijma memberikan legitimasi yang kuat terhadap suatu ketentuan hukum karena didukung oleh otoritas keilmuan. Oleh karena itu, ijma itu membentuk dan menjaga keseimbangan antara kebebasan beristijad dan kebutuhan akan kepastian hukum. Ijma itu adalah qiyas juga. Nah, selain ijma, qiyas itu juga memiliki peran sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Nah, qiyas itu adalah metode penetapan hukum dengan cara menyamakan suatu kasus baru yang belum ada hukumnya. Belum ada hukumnya dengan kasus lama yang telah ada ketentuan hukumnya karena memiliki sebab hukum atau ilalat yang sama. Dengan qiyas, hukum Islam itu dapat diperluas penerapan tanpa harus menunggu adanya teks baru. Sebagai contoh, larangan mengonsumsi khamar dalam Al-Quran, didasarkan pada sifatnya yang memabukkan dengan menggunakan qiyas. Para ulama menetapkan bahwa zat lain yang memiliki efek memabukkan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks juga dihukumi haram. Contoh ini tuh menunjukkan bahwa qiyas itu memungkinkan hukum Islam itu menjawab persoalan baru dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syariat. Dari sudut pandang akademik, qiyas itu mencerminkan penggunaan penalaran logis dalam hukum Islam. Metode ini tuh menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak menolak rasio, tetapi justru memanfaatkan akal manusia untuk memahami dan mengembangkan hukum berdasarkan nilai wahyunya. Dengan qiyas memperlibatkan karakter rasional dan sistematis dari hukum Islam. Keberadaan ijma dan qiyas ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel tetapi tetap memiliki batasan. Fleksibel itu karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan memiliki batasan, tetap berpijak pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Keseimbangan inilah yang membuat hukum Islam itu mampu. Hukum Islam itu mampu diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budayanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wali nikah dalam hukum Islam. Wali nikah dan kasus anak perempuan di luar pernikahan. Pembahasan ini tuh penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan pernikahan dan perlindungan hak perempuan dalam hukum
keluarga Islam. Pertama, pada hukum Islam itu wali nikah itu merupakan salah satu rukun atau syarat sah pernikahan. Artinya tanpa adanya wali yang sah, pernikahan dapat dinyatakan tidak sah juga. Menurut syariat, wali nikah itu berfungsi sebagai pihak yang mewakili dan melindungi kepentingan calon mempelai perempuan dalam akad nikah. Kehadiran wali bukan dimaksudkan untuk membatasi hak perempuan, melainkan untuk memastikan bahwa pernikahan itu berlangsung secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum juga. Secara umum wali nikah itu diutamakan berasal dari garis nasab ayah yang disebut wali nasab. Urutan wali nasab dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, dan seterusnya sesuai dengan urutan kekerabatan laki-laki dari pihak ayah. Urutan ini didasarkan pada prinsip nasab, yaitu hubungan keturunan yang sah menurut syariat Islam. Penempatan wali dari garis ayah memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Islam. Karena nasab anak dalam pernikahan yang sah itu dinasabatkan kepada ayahnya. Oleh karena itu ayah kandung memiliki hak tanggung jawab utama sebagai wali nikah bagi anak perempuannya. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika berbicara tentang anak perempuan yang lahir di luar pernikahan. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan itu yang sah tidak memiliki hubungan nasab syar'i dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Konsekuensinya dari ketentuan ini adalah ayah biologis itu tidak memiliki hak perwalian, termasuk hak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya saat menikah. Ketentuan ini seringkali disalahpahami oleh kita semua sebagai bentuk ketidakadilan, padahal secara substansi aturan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan ketertiban hukum keluarga. Hukum Islam sangat menekankan kejelasan garis keturunan karena berkaitan dengan hak-hak lain seperti warisan, nafkah, dan tanggung jawab keluarga. Dalam kasus anak perempuan di luar pernikahan itu, karena tidak adanya wali nasab yang sah dari pihak ayah, maka wali hakim menjadi pihak yang berwenang untuk pernikahan. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara atau penguasa seperti hakim atau pejabat kantor urusan agama untuk bertindak sebagai wali dalam kondisi tertentu. Pengangkatan wali hakim ini bertujuan agar perempuan tetap dapat melangsungkan pernikahannya secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum juga. Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai wali nikah hakim juga diatur dalam komplikasi KHI. Ini secara tegas menyatakan bahwa anak perempuan yang lahir di luar pernikahan sah dinikahkan oleh wali hakimnya. Dengan adanya aturan ini, terdapat kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur negara dalam menangani kasus-kasus pernikahan yang sensitif. Dari sudut pandang perlindungan hukum, ketentuan tentang wali nikah dan wali hakim bertujuan melindungi perempuan dan praktik pernikahan yang tidak bertanggung jawab, seperti pernikahan tanpa wali yang sah atau pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Dengan adanya wali yang sah ini, proses pernikahan dapat diawasi dan dicatat secara resmi, sehingga hak-hak perempuan terjamin, di masa depan lebih terjamin juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara waris, wakaf, wasiat, dan hibah dalam hukum Islam. Konsep ini sama-sama berkaitan dengan pengalihan atau pengelolaan harta, tetapi memiliki pengertian, waktu pelaksanaan, tujuan, serta akibat hukum yang berbeda. Waris dalam hukum Islam adalah proses pengalihan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Waris itu bersifat wajib dan otomatis, artinya pembagian waris terjadi karena ketentuan syariat, bukan karena kehendak pewaris. Ahli waris besar bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran dan tidak boleh diubah secara sepihak. Tujuan utamanya adalah sistem waris Islam
ini adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Wakaf. Nah, wakaf adalah perbuatan hukum berupa penyerahan harta milik seorang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau ibadah dengan sifat kekal dan tidak boleh dialihkan kembali. Harta wakaf itu tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan setelah diwakafkan. Wakaf itu biasanya digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Wasiat adalah pemberian harta oleh seorang yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Wasiat itu bersifat opsional, merupakan kehendak pribadi pewaris. Namun dalam hukum Islam, wasiat itu dibatasi maksimal sepertiga dari seluruh harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris juga atas persetujuan ahli waris lainnya. Pembatasan wasiat ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh kehendak sepihak pewaris. Nah, dengan demikian wasiat itu menjadi sarana untuk menyalurkan keinginan pewaris membentuk pihak lain tanpa mengganggu hak-hak waris yang telah ditentukan oleh syariat. Hibah. Nah, hibah itu adalah pemberian harta oleh seorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi masih hidup dan langsung berpindah kepemilikan. Hibah bersifat tuh sukarela dan tidak menunggu kematian. Pemberi itu dalam hibah tuh memberi kebebasan untuk menentukan kepada siapa harta diberikan selama bertujuan merugikan pihak lain secara tidak adil. Nah, yang jelas tuh adalah mengenai perbedaan waris, wakaf, wasiat dan hibah sangat penting agar setiap bentuk pengalihan harta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian konflik keluarga serta sengketa harta dan tidak adilan sosial dapat diminimalkan serta tujuan utama hukum Islam dapat menjaga harta dan keharmonisan masyarakat tercapai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kapan anak perempuan mendapat bagian 2/3 warisan, sepertiga warisan. Nah, kapan dan dalam kondisi apa anak perempuan itu mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan? Menurut ketentuan hukum Islam, pembahasan ini tuh penting karena sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama anggapan bahwa pembagian warisan tuh dalam Islam tuh bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Nah, perlu ditegaskan bahwa sistem waris dalam hukum Islam memiliki aturan yang jelas, rinci, dan bersumber langsung dari Al-Quran. Salah satunya tuh ketentuan penting adalah mengenai hak waris anak perempuan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan beberapa kemungkinan pembagian warisan bagi anak perempuan tergantung pada komposisi ahli waris yang ada. Anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan apabila memenuhi 2 syarat utama. Syarat yang pertama adalah jumlah anak perempuan 2 orang atau lebih. Syarat yang kedua adalah tidak adanya anak laki-laki sebagai ahli waris. Nah, apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka anak-anak perempuan tersebut secara bersama-sama berhak atas 2/3 dari total harta peninggalan pewaris tersebut. Nah, ketentuan ini tuh menunjukkan bahwa hukum Islam tuh memberikan porsi yang besar pada anak perempuan dalam kondisi tertentu. 2/3 merupakan bagian mayoritas dari harta warisan yang kemudian dibagi rata di antara anak perempuan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa pembagian warisan itu dalam Islam itu tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin saja, melainkan pada struktur tanggung jawab sosial dan ekonomi juga. Dalam hukum Islam tuh anak laki-laki tuh memiliki kewajiban fungsional yang lebih besar seperti kewajiban menafkahi keluarga, terus istri dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu dalam kondisi tertentu anak laki-laki itu mendapatkan bagian lebih besar karena dibebani tanggung jawab ekonomi yang lebih berat. Mencerminkan prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam. Pada masa sebelum Islam, perempuan seringkali itu mendapatkan hak waris sama sekali, bahkan tidak mendapatkan hak waris sama sekali.
Islam tuh datang membawa perubahan besar dengan mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak ekonomi yang jelas dan dijamin oleh syariat. Dalam praktik hukum di Indonesia, ketentuan mengenai bagian warisan anak perempuan juga diakomodasikan dalam kompilasi hukum Islam. KHI mengatur pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan menjadi pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara warisan. Dengan adanya KHI ini, hak-hak anak tuh perempuan atas bagian 2/3-nya mendapatkan kepastian dalam hukum dan perlindungan yuridis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ke-9. Nah, mengapa sering terjadi gugatan terhadap harta wakaf? Nah, gugatan terhadap harta wakaf itu sering terjadi biasanya karena kekurangnya pemahaman ahli waris. Nah, banyak yang mengira wakaf itu masih bisa diwariskan. Selain itu, wakaf sering tidak dicatat secara resmi sehingga menimbulkan sengketa ketika nilai harta meningkat padahal wakaf itu sah tidak ditarik kembali. Nah, yang ke-10 sebutkan jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Nah, hukum Islam itu melarang jual beli yang mengandung riba, ketidakjelasan, penipuan, serta jual beli barang haram. Nah, larangan ini tuh bertujuan menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Dengan aturan ini, kegiatan ekonomi berjualan sehat dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, yang ke-11, bagaimana perbankan syariah itu memberikan keuntungan tanpa bunga. Nah, perbankan syariah tidak menggunakan bunga karena dianggap riba. Sebagai gantinya, keuntungan itu diperoleh melalui sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Keuntungannya berasal dari aktivitas usaha nyata sehingga resiko dan keuntungan itu ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Nah, yang ke-12 yaitu adalah apa ciri dan motif pada syariah dan asuransi syariah. Nah, gadai syariah tidak menekankan bunga, hanya biaya pemeliharaan barang. Motif utamanya adalah tolong-menolong dan mencari keuntungan berlebihan. Asuransi syariah itu didasarkan pada prinsip menanggung risiko. Tujuannya adalah perlindungan bersama, bukan spekulasi. Baik, sekian penjelasan hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.